Tahukah Anda mulai tahun 2025 akan ada 3 jenis sekolah program Prabowo, yaitu Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Reguler. Bagaimana penjelasan detail? Silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini kita akan bahas tentang 3 jenis sekolah program Prabowo, yaitu program Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Reguler. Sekolah Unggulan Garuda adalah sekolah untuk anak cerdas istimewa atau IQ-nya di atas rata-rata. Siapa yang mengelola? Yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Jadi bukan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk sekolah rakyat ini untuk anak yang kategori miskin ekstrim ya. Nanti ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, yang sekolah reguler atau sekolah biasa, ini yang seperti biasa, yang mengelola ini adalah Kementerian Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, juga pemerintah daerah. Nah, sekarang kita saksikan beberapa berita di media mainstream atau media online berikut ini. Oke, berikut ini akan kita baca berita-berita tentang Sekolah Unggulan Garuda. Kali ini saya ambilkan dari kompas.com. Sekolah Unggulan Garuda dimulai awal 2025 mendikti untuk sukses pintar dan hebat, negara butuh mereka. Jadi ini yang mengelola adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kita baca Jakarta, Kompas.com mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro mengungkapkan bahwa Sekolah Unggulan Garuda sudah diproses dan akan dimulai pada awal tahun 2025. Satrio menyebut instruksi Presiden atau Inpres dan peraturan Presiden atau Perpres untuk seleksi SMA Unggulan Garuda akan segera dikeluarkan. Untuk Sekolah Unggulan Garuda sudah diproses untuk bisa dimulai awal tahun 2025 ini dengan adanya nanti satu Inpres dan Perpres untuk alasan hukum agar mendikti Saintek dapat mengeksekusi terwujudnya SMA Unggulan Garuda. Ujar Satrio di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat Senin 30 Desember 2024. Secara prinsip, sekolah unggulan tersebut adalah suatu tingkatan SMA yang di atas SMA yang rata-rata. Kategorinya adalah pre-university, ujarnya. Satrio menyampaikan bahwa nantinya lulusan SMA Garuda ini akan diarahkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang memiliki reputasi tinggi dan menyebut peluang bersekolah di SMA Unggulan Garuda ini hanya diberikan kepada siswa yang sangat pintar dan hebat. Menurut Satrio, negara membutuhkan mereka sangat pintar dan hebat. Jadi ini memang betul-betul upaya kita memberi peluang kepada teman-teman yang memang sangat pintar, sangat hebat, dapat pendidikan yang sesuai sehingga dia mendapatkan suatu penghargaan yang cukup baik dan itu negara butuh mereka semua itu, kata Satrio. Sementara itu pemerintah menyiapkan total 40 siswa unggulan Garuda sampai tahun 2029. Satrio berharap SMA Unggulan Garuda ini bisa hadir di setiap provinsi. Keunggulan di SMA Unggulan Garuda adalah 1. Berasrama, boarding, kemudian mereka dilatih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kelas dunia ke depan. Jadi betul dipilih dan disiapkan secara intensif mereka semua itu. Gurunya pun juga kita seleksi dengan baik, ujarnya.
Oke, berikutnya saya ambilkan dari Detik Edu. 4 SMA unggulan Garuda pertama akan dibangun di 4 provinsi ini termasuk IKN. Oke, kita simak beritanya. Salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek adalah membangun 40 sekolah unggulan Garuda. 4 sekolah unggulan pertama sedang dibangun di 4 provinsi ini. SMA unggulan tahun ini dimulai dari membangun sekolah baru di 4 lokasi, ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro dalam Taklimat Media 2025 di Kemendikti Saintek, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025. 4 lokasi yang akan dibangun baru SMA unggulan Garuda itu diungkapkan Satrio di 1 di Bangka Belitung atau Babel di Sulawesi Utara atau Sulut, dan 3 Nusa Tenggara Timur, dan yang keempat di IKN atau Ibu Kota Negara. Proses pembangunan ini memakan 2 tahun imbuhnya. Dalam program 100 hari Kemendikti Saintek, pembangunan SMA unggulan ini masih dirancang instruksi Presiden peraturan Presidennya. Transisi yang mungkin dalam proses adalah rancangan Inpres dan Perpres sekolah unggulan. Itu kita perlukan supaya kita punya mandat mengembangkan sekolah unggulan Garuda imbuhnya. Pembangunan sekolah SMA unggulan Garuda ini akan berada di bawah Direktur Jenderal atau Ditjen Sains dan Teknologi. Sebelumnya Mendikti Saintek Satria mengatakan sebanyak 40 SMA unggulan Garuda ditargetkan dibangun Kemendikti Saintek hingga tahun 2029. Jumlah ini terbagi dalam 20 SMA unggulan Garuda dan 20 SMA MA yang sudah ada tapi ditingkatkan statusnya di sekolah unggulan. Oke, tidak saya lanjutkan ya. Nah, sekarang tinggal kita tinjau, kita telaah seperti apa nanti syarat-syarat anak itu dikatakan hebat, dikatakan pintar, entah dari IQ-nya mungkin yang di atas rata-rata, atau mungkin ditambah dengan piagam-piagam penghargaan yang sudah punya prestasi. Nah, ini tentu kita masih menunggu semacam peraturan ya. Di sana dia akan diatur melalui instruksi Presiden dan peraturan Presiden. Nah, ini kita tunggu karena ini baru ide ya, belum ada payung hukumnya. Oke, setelah itu kita tengok tentang sekolah rakyat. Nah, kalau SMA unggulan itu diperuntukkan untuk anak yang cerdas dan hebat. Nah, kalau untuk sekolah rakyat ini diuntukkan untuk anak yang miskin, terutama miskin ekstrim. Ini saya ambil dari Media Indonesia. Kemensos dan Kemendikdasmen berkolaborasi wujudkan sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana sekolah rakyat yang akan dibangun Kementerian Sosial. Jadi kalau kita ingat sekolah rakyat ini seperti zaman dulu ya, kita kenal sekolah rakyat ya. Sebelum ada istilah SD, SMP, SMA, kita kenal dulu sekolah rakyat. Nah, sekarang terminologi sekolah rakyat dimunculkan kembali walaupun peruntukannya berbeda ya. Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin kita bangun kerjasama. Intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama, tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun sekolah rakyat, kata Gus Ipul ketika berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, dilansir dari keterangan resmi Rabu 8 Januari. Sekolah rakyat, kata Gus Ipul, merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrim, agar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.
Perintah pembentukan sekolah rakyat disampaikan oleh Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor pada 3 Januari 2025 lalu. Menurut Sipul, pembentukan sekolah rakyat tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikbudrismen. Kami datang ke sini untuk mempercepat kolaborasi sehingga sekolah rakyat bisa segera terbangun, ujarnya. Sekolah rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama atau boarding school sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya. Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka, kata Gus Ipul. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambut baik ajakan Kemensos. Dia berjanji tidak hanya membantu, namun juga siap berkolaborasi mempercepat realisasi sekolah rakyat. PPDB yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada 4, salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri. Jadinya konsep itu yang elit dan alit bisa berkumpul, tegasnya. Nah, ini sering dibuat kelakar atau guyonan ya, ada sekolah elit, ada sekolah alit ya, alit itu artinya kecil. Dengan pembangunan sekolah rakyat, anak yang kurang mampu yang selama ini mungkin tertampung di sekolah negeri bisa masuk ke sekolah rakyat. Kemendikbudrismen saat ini memiliki relawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Relawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangun sekolah. Oke, sampai di sini bahasan kita tentang sekolah unggulan Garuda dan sekolah rakyat. Nah, untuk sekolah reguler seperti apa ya? Seperti biasa, yang siswanya dikatakan miskin juga enggak, dikatakan pinter juga enggak. Jadi siswanya biasa-biasa saja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.